Bakal calon legislatif DPR RI Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Dapil 3, Irjen Pol Purnawirawan Frederick Kalalembang, gelar temu sapa sahabat JFK dengan warga, di Misiliana Hotel Toraja Utara, Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023. Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Marten Rantetondo Ketua DPC Partai Demokrat Toraja Utara, para tokoh dan undangan yang hadir. Dalam temu sapa tersebut, ia berjanji, jika kelak terpilih anggota DPR RI, program utamanya ialah mengembalikan kejayaan pariwisata Toraja, yang hingga kini masih terpuruk. Menurutnya, pariwisata Toraja bisa bangkit, jika semua infrastruktur pendukung dibenahi. Ia pula mengakui, bahwa dirinya sudah paham dan mengetahui, caranya untuk dapat mengembalikan kejayaan pariwisata Toraja. Berbekal pengalaman yang dimilikinya selama 35 tahun di Polri, dengan jabatan terakhir sebagai Deputi Kebijakan dan Strategi Bakalamla RI, mendasari dirinya siap bertarung di DPR RI, dan tak luput pula, dukungan keluarga besar Santorayan, yang akan mendukungnya untuk terjun di dunia politik. Saat diwawancarai, Frederick Kalalembang bakal calon legislatif DPR RI dari Partai Demokrat mengatakan, "Saya datang kepada keluarga-keluarga kita, bersama dengan Pak Ketua DPC Toraja Utara, datang bersilaturahmi, mohon doa restu untuk saya maju ke DPR RI di Senayan. Saya tentunya berharap masukan-masukan, apa saran masukan untuk saya lakukan ke depan. Pengalaman dan jaringan yang kita miliki, tentunya itulah yang modal saya untuk maju ke sana. Sehingga saya tahu dari mana harus kita masuk, pintu masuknya di mana. Ya, kita tahu bahwa tanah Toraja Utara ini tidak ada yang bisa menyangkali kota pariwisata dunia. Ya, ini yang harus kita rebut kembali. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus bersinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pariwisata dan kelembagaan yang ada di Jakarta. Nah, inilah tugas saya nanti kalau saya di sana, saya mencoba untuk berkomunikasi. Paling penting itu adalah komunikasi. Komunikasi itu kita harus bangun sehingga mereka paham apa sebenarnya yang terjadi di Toraja, dan begitu di Toraja apa yang harus dia lengkapi sehingga bisa masuk kepada 10 destinasi pariwisata Indonesia. Semua ini adalah dibutuhkan pengalaman dan jaringan, ya. Tidak bisa kita hanya bersuara bisa dan menjanjikan sesuatu. Sekarang kita tahu bahwa banyak ketinggalan dan bukan saja masalah pendidikan dan sebagainya guru. Ini juga guru harus kita perhatikan, guru-guru honorer dan sebagainya. Kemudian anak-anak didik kita, ya, jangan cuma manja saja, tidak mau berharap yang instan, ya. Tidak mau belajar, tidak kurang asupan-asupan daripada internet, kita juga kurang, perlunya mereka belajar dan sebagainya. Saya kira itulah tugas-tugas kita nantinya untuk melakukan jembatan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira pertanian ya perlu hanya dua, itu adalah alat dan pupuk. Ya, semakin apapun kalau kita tidak ada pupuk, susah. Memang selama ini kelangkaan pupuk yang terjadi. Nah, inilah saya katakan tadi, apapun itu kuncinya adalah komunikasi. Ya, makanya kalau saya di atas, saya bisa berkomunikasi dengan semua kementerian lembaga untuk melihat tentunya dengan informasi yang ada di daerah, saya bawa ke pusat, saya komunikasikan dengan semua kementerian daerah. Ya. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar Kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.